Shalom good people. Apa kabar kita semua hari ini? Ada kabar gembira saudara, di mana ibadah di Hotel Ciputra lantai dasar, ruang Puri 5 dan 6, kita akan mulai kembali pada tanggal 2 Agustus. Pada tanggal 2 Agustus ibadah kembali kita mulai di Hotel Ciputra, lantai dasar, ruang Puri 5 dan 6. Karena itu kiranya kita semua boleh tetap terhubung dan jangan lupa untuk hadir tanggal 2 Agustus di Hotel Ciputra, lantai dasar, ruang Puri 56 untuk kita kembali melakukan ibadah tatap muka. Kita kembali boleh berjumpa bersama-sama, kita datang dengan keluarga kita, tetapi pastinya ada protokol yang harus kita patuhi. Saudara harus memakai masker. Nanti di sana kami juga pasti siapkan sanitizer, dan juga ruangan selalu setiap ibadah kita selesai kita semprot dengan disinfektan. Dan saudara, kursinya kita sudah buat jarak sekitar kurang lebih 1,5 meter. Jadi saudara tidak perlu takut, aman. Kita akan cek suhu. Bila mana ada yang 37,3, di atas 37,3, maaf, kami tidak izinkan saudara untuk masuk ke dalam ruangan. Tapi kami pastikan ruangan akan selalu disemprot dengan disinfektan. Dan jemaat tidak perlu khawatir. Mari tetap terhubung dengan GBI Rem di Hotel Ciputra, lantai dasar, ruang Puri 56. Kita akan mulai kembali ibadah di Hotel Ciputra itu tanggal 2 Agustus. Jangan lewatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you. Shalom, selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Saat ini kita bertemu lagi, sekalipun melalui YouTube, tapi kita percaya bersama kita ada di dalam hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur bersuka cita karena perbuatan Tuhan sungguh ajaib dalam hidup kita. Amin. Saudara yang setuju dengan saya sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita, kita angkat pujian buat Tuhan. Ku cari jauh dariku,
Shalom good people. Apa kabar kita semua hari ini? Doa saya selalu untuk saudara dan keluarga semua tetap ada dalam keadaan baik-baik saja. Saudara, sebelum kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan, hari ini saya mau mengajak kita semua untuk terlebih dahulu kita satu dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada di hari Minggu ini. Semua itu karena Tuhan yang teramat baik ada dalam hidup kami. Tuhan yang selalu menyertai kami, menolong kami, bahkan memberkati kami. Terima kasih, berkati tim yang melayani, urapi kami semua, dan biarlah lewat ibadah YouTube channel GBRM Ciputra ini, kami yang menyaksikan ibadah di minggu ketiga ini. Kami percaya Tuhan, ibadah kami bukanlah ibadah yang biasa-biasa, tapi ibadah yang mendatangkan kuasa Tuhan. Di mana mujizat lepas mujizat terjadi dalam hidup kami. Berkati kami semua, tolong hamba-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, apa kabar kita semua hari ini? Saya percaya kita semua tetap semangat, kita bisa tetap terhubung dengan gereja, dan bahkan kita tetap sama-sama terhubung dengan Tuhan. Karena tema hari ini, temanya adalah connected, terhubung. Saudara, kalau kita lihat hari-hari ini ada begitu banyak orang takut dengan yang namanya kematian. Kenapa mereka takut dengan kematian? Karena kita tahu setelah kematian kita akan hidup selama-lamanya. Dan tempatnya hanya ada dua. Surga atau neraka. Tidak ada pilihan lain. Kalau kita masuk surga, kita akan hidup selama-lamanya dengan Tuhan Allah kita. Karena firman Tuhan katakan dalam Yohanes 14, di mana aku berada, di situ pun kita berada. Tetapi tempat yang kedua adalah neraka, di mana kita akan dihukum selama-lamanya. Dan inilah yang membuat kita manusia takut dengan yang namanya kematian. Saya yakin dan percaya kalau kita semua tahu bahwa kalau setelah kematian kita semua akan hidup di dalam kerajaan surga, tinggal di sana bersama-sama dengan Tuhan Allah kita semua gak akan pernah takut dengan yang namanya kematian. Tapi yang membuat kita takut karena kita kurang yakin. Kita tidak memiliki keyakinan apakah nanti setelah saya mati masuk surga atau neraka. Nah saudara, karena itu hari ini saya mau bicara tentang terhubung, connected. Ada begitu banyak orang hari-hari ini ya dengan masalah COVID-19 atau yang kita kenal dengan corona. Kemarin kita sempat mengalami yang namanya PSBB. Dan sekarang ada yang namanya PSBB transisi. Kita sudah mulai diperbolehkan melakukan aktivitas kita. Dalam pekerjaan, ya. Bahkan Car Free Day pun sudah ada kembali dibuka. Dan Senin sampai Jumat atau sampai Sabtu kita boleh kembali bekerja. Membuka kembali usaha kita. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, saya melihat masih banyak jemaat yang takut untuk datang beribadah kepada Tuhan. Mereka berani pergi bekerja dari Senin sampai Jumat, cari uang, tapi begitu mereka sampai pada hari Minggu, sekarang banyak orang bilang begini, lebih baik kami ibadah di rumah saja. Pertanyaan saya, salah nggak? Tadi di awal saya katakan bahwa yang membuat kita kebanyakan nih takut mati karena kita tidak tahu apakah kematian itu membawa kita akhirnya masuk surga atau neraka. Tapi saudara, yang terjadi adalah, lihat, kita merasa bahwa tidak lagi penting untuk kita datang beribadah.
pemerintah sudah mengizinkan kita untuk boleh beribadah tatap muka dengan protokol kesehatan yang diberikan, yang harus kita gereja patuhi. Kursi diberikan jarak, harus cuci tangan, ruangan harus disemprot disinfektan, dan sebagainya. Sama ketika saudara pergi ke mall, sama ketika saudara pergi ke tempat pekerjaan saudara. Itu pun gereja-gereja lakukan. Tapi kenapa masih banyak jemaat yang takut untuk datang beribadah? Tapi dari Senin sampai Jumat, mereka tidak takut untuk keluar cari uang. Padahal saudara, kita semua sepakat, setelah kematian ada kehidupan eternal life, ada kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan kekal. Saya ulangi, tempatnya surga atau neraka. Dan yang menentukan untuk kita bisa masuk surga, tidak ada kata lain selain Yesus. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membawa kita ada di tempat di mana dia berada. Karena Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Hanya Yesus. Tetapi lihat, kita tidak lagi mengutamakan dia dalam hidup kita. Kecuali kemarin ketika pemerintah melarang kita untuk beribadah, untuk kita datang beribadah ke gereja tatap muka, kita harus ibadah di rumah, bekerja di rumah dan sebagainya. Tidak salah waktu kita taat. Tapi ketika sudah diperbolehkan, diizinkan kita beribadah tatap muka di gereja kita, kenapa kita masih takut? Tapi kita berani keluar untuk cari uang, saudara. Cari uang kita nggak takut dengan yang namanya corona. Cari Tuhan kita takut dengan yang namanya corona. Bukankah ini sesuatu yang salah? Saudara mungkin bilang, ya kan kita nonton YouTube kan nggak masalah. Amin. Karena itu kami juga tetap adakan pelayanan YouTube. Karena apa? Kami tetap adakan pelayanan YouTube karena pemerintah masih mengeluarkan aturan bahwa untuk ibu hamil, anak-anak kecil, ya mungkin orang tuanya nggak bisa pergi ke gereja karena harus menjaga, menemani anak-anaknya di rumah. Ya, ada juga lansia. Lansia juga artinya begini saudara, kalau memang saudara sakit, ya kami mohon ibadah di rumah. Lewat pelayanan YouTube kita semua bisa tetap terhubung. Tapi kalau saudara sehat, kenapa kita yang muda-muda tidak datang beribadah kepada Tuhan? Karena pemerintah sudah membuka kesempatan itu untuk kita kembali melakukan ibadah kita. Saya ingin mengajak kita semua untuk memikirkan hal ini, saudara. Berhenti untuk kita takut berlebihan. Saudara, buktinya kalau hari ini sehat dan saudara cuman duduk di kursi saudara, padahal saudara bisa pergi keluar rumah saudara untuk datang beribadah cari Tuhan. Tapi saudara merasa nyaman hari Minggu, tapi Senin sampai Jumat saudara bekerja, cari uang, tidak takut dengan namanya corona. Dan kalau hari Minggu saudara dengan alasan supaya aman. Buat saya ini lucu, saudara. Karena itu saya ingin mengajak kita semua, bagaimana kita bisa menang. Yang pertama, kita harus terhubung dengan Tuhan. Kalau saudara mau berhasil, saudara harus terhubung dengan Tuhan. Karena ada 3 hal. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, yang pertama, hidup kita akan semakin kuat ketika kita terhubung dengan Tuhan. Hidup kita akan semakin kuat. Kita tidak akan takut dengan tekanan, dengan semua masalah yang ada dalam hidup kita. Bukan berarti kita menantang, tapi kita tidak akan takut. Sekali lagi,
gereja mengikuti protokol yang diberikan oleh pemerintah. Kami tidak akan melanggar. Kami harus taat, kami harus patuh. Tapi kami gereja juga punya kewajiban untuk mengajak jemaat untuk memiliki keberanian. Ayo, udah waktunya kita bangkit. Pemerintah sudah memberikan kelonggaran. Mari kita bergerak. Yang penting di sini adalah kita jaga kesehatan kita dengan baik. Ikuti aturan yang ada. Dan jangan menomorduakan Tuhan. Ayo, semangat cari Tuhan. Karena keselamatan hanya ada di dalam Dia. Kalau kita terus-menerus ibadah di rumah, terkadang saudara jujur, kita bisa melakukan ibadah kita dengan santai. Kita tidak lagi melakukan ibadah kita seperti waktu kita ibadah tatap muka. Kita mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik mungkin. Beda dengan waktu kita ibadah YouTube. Saya nggak tahu berapa banyak saudara yang hari ini menyaksikan YouTube ini. Sudah mandi, sudah sikat gigi, sudah siapkan semuanya dengan sebaik mungkin. Waktu saudara tadi nyanyi, saudara nyanyi dengan sungguh-sungguh, angkat tangan. Atau saudara nyanyi dengan angkat kaki di sofa saudara. Waktu saudara dengar firman, apakah saudara mungkin saat ini lagi sambil masak, sambil, saudara, buat saya begini, ayo bangkit saudara. Waktunya kita, kalau memang saat ini sudah diberikan oleh pemerintah kesempatan untuk kita datang cari Tuhan lewat ibadah tatap muka di gereja kita, kenapa kita nggak datang? Kecuali alasan tadi, saudara sakit, ibu hamil, anak-anak, lansia yang mungkin punya penyakit bawaan, ya saudara ibadah di rumah saja. Tapi kita yang sehat, kuat, masih muda, ayo kita mulai bangkit. Jangan lagi takut, utamakan Tuhan, cari Tuhan seperti waktu saudara, seperti sebelum kita mengalami yang namanya corona ini. Sebelum kita mengalami pandemi, cari Tuhan sungguh-sungguh. Ayo saudara. Karena ketika kita terhubung dengan Tuhan, yang pertama hidup kita akan semakin kuat. Kuat dalam menghadapi semua tekanan yang ada. Kita tidak akan takut. Karena kita tahu kita pasti menang, kita pasti berhasil, kita pasti selamat. Filipi 4 ayat 13 katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang kedua, ketika kita terhubung dengan Tuhan, yang kedua, kita akan mampu hidup dalam kebenaran. Kita mampu hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan katakan Mazmur 26 ayat yang ketiga, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Roma 8 ayat yang ke-10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kita mampu hidup dalam kebenaran. Dan firman Tuhan mengajar kita, Dia tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Kalau kita terhubung dengan Tuhan, kita tidak lagi hidup dalam ketakutan. Kita tidak lagi hidup dalam kekhawatiran. Karena kita lebih pegang firman Tuhan. Dan kita mampu melakukan firman Tuhan itu. Kita mampu melakukan kebenaran itu. Karena apa saudara? Karena kita tahu firman yang kita baca, firman yang kita miliki, itu akan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan, bukan di mata manusia. Bukan kebenaran manusia, tapi kebenaran firman Tuhan. Dunia sedang mengajak kita untuk takut, untuk khawatir, untuk cemas. Tapi Tuhan mengajar kita untuk tetap percaya, berani melangkah. Sekali lagi saudara, bukan berarti kita melawan pemerintah. Tidak, tidak boleh. Kita harus taat, patuh, pakai masker. Masuk ke ruang ibadah, harus cuci tangan. Disiapkan sanitizer. Ruangan selalu disemprot dengan disinfektan. Kursinya dibuat jarak. Kita patuh. Tapi kebenaran mengajar kita
Sebagai orang percaya, kita harus berani. Karena ketakutan itu bukan berasal dari Dia. Tuhan mau kita percaya. Jadi yang kedua, ketika kita terhubung dengan Tuhan, kita mampu hidup dalam kebenaran. Dan yang ketiga, ketika kita terhubung dengan Tuhan, apa saja yang kita minta, kita dapat, saudara. Yang pertama tadi, hidup kita semakin kuat. Tekanan-tekanan yang ada, kita tidak akan ciut, kita tidak akan takut, kita tidak akan lari dengan masalah yang datang dalam hidup kita. Kita akan hadapi semua masalah yang datang dalam hidup kita. Kita tidak akan lari, kita tidak akan ambil jalan pintas. Karena kita kuat. Di dalam Dia ada kekuatan, dan kekuatan itu membawa pada kemenangan. Yang kedua, kita mampu hidup dalam kebenaran ketika kita terhubung dengan Tuhan. Dan yang ketiga, apa saja yang kita minta, kita dapat. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Kamu akan menerimanya. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadamu. Jadi kalau kita terhubung dengan Tuhan, apa saja yang kita minta, kita dapat. Apa yang saudara butuhkan hari-hari ini, saudara pasti akan dapat. Tetap terhubung dengan Tuhan. Dan yang kedua, yang pertama kita terhubung dengan Tuhan. Dan yang kedua, mari, di masa-masa pandemi seperti ini, saya percaya kita semua mau berhasil. Kita mau tetap bisa sukses. Yang kedua, kita harus terhubung dengan sesama. Saudara, pentingnya di zaman now ini kita membangun jaringan seluas mungkin. Kita memiliki hubungan sebanyak mungkin. Kalau perlu, jangan ada musuh. Perbanyak relasi, teman. Supaya apa? Supaya kita bisa tetap mengalami yang namanya berkat Tuhan. Tuhan tahu, saudara, di zaman akhir ini, firman Tuhan katakan di zaman akhir dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua a, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Nah ini firman Tuhan yang ngomong, di zaman akhir ini akan datang masa-masa yang sukar. Pada hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Karena apa? Manusia mencintai dirinya sendiri. Dia tidak lagi peduli terhadap sesama. Dia tidak lagi mau membangun hubungan yang baik dengan sesama. Jadi yang kedua, kita harus connected, terhubung dengan sesama dengan baik. Jangan ngerasa diri kita hebat, saudara. Jangan ngerasa diri kita mampu. Ini udah bukan lagi zamannya di mana one man show. Kita harus teamwork. Lihat usaha-usaha yang ada sekarang sedang dibangun. Usaha MLM dan sebagainya, di mana kita harus membangun jaringan seluas mungkin. Ini kunci keberhasilan. Tuhan tahu. Bahkan Tuhan sudah ajarkan dari dulu. Hukum yang kedua. Hukum yang kedua, katakan, dan hukum yang kedua. Yang pertama mengasihi Tuhan, yang kedua. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat yang ke-39. Tuhan tahu untuk kita bisa bertahan sampai pada akhirnya, kita harus bisa bangun hubungan sebanyak mungkin, sebaik mungkin. Di masa-masa sulit seperti sekarang ini, saya ingin mengajak kita semua, ayo bangun hubungan yang baik dengan sesama. Ini yang Tuhan mau kita lakukan di akhir zaman. Amsal 6 ayat 6 katakan begini. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Perhatikanlah lakunya. Kita disuruh belajar dari semut. Semut bisa bertahan karena apa? Mereka memiliki hubungan yang akrab satu dengan yang lain. Mereka memiliki kerjasama yang baik satu dengan yang lain. Mereka saling mengenal. Dan ini yang Tuhan mau kita lakukan. Bahkan firman Tuhan katakan apa? Jadilah garam, jadilah terang. Untuk apa? Supaya hidup kita selalu jadi berkat untuk sesama kita. Dan lewat hubungan-hubungan yang baik,
kita juga bisa berhasil, saudara, dalam usaha, pekerjaan, pelayanan kita. Ini waktunya untuk kita bergandengan tangan. Ini waktunya untuk kita jadi berkat, memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Supaya apa? Kita hidup berkemenangan, hidup kita diberkati semasa kita masih hidup di dunia ini. Hidup kita diberkati, usaha kita, pekerjaan kita diberkati, toko kita diberkati. Saya punya saudara, dia jualan cheesecake, diberkati luar biasa. Karena jaringannya luas. Di masa-masa yang sulit, hanya dengan modal cheesecake yang dia buat, dan pasti rasanya juga enak, akhirnya apa yang terjadi? Banyak orang beli. Akhirnya dari mulut ke mulut, akhirnya selama masa-masa sulit dia tetap bisa menghasilkan keuntungan. Dia tetap bisa diberkati. Karena apa? Dia bangun hubungan yang luas. Dia memiliki jaringan yang luas. Ternyata dari sejak kita lahir sampai dikubur, saudara, kita akan selalu memerlukan orang lain dalam hidup kita. Kita lahir ditolong orang lain. Bahkan waktu kita mati pun kita akan ditolong oleh orang lain. Dibantu untuk masuk ke liang lahat oleh orang lain. Semasa kita hidup, kita banyak memerlukan orang lain. Karena itu, saudara, janganlah hari-hari ini kita merasa hebat. Kita merasa kita tidak perlu orang lain. Tapi sudah waktunya untuk kita terhubung dengan sesama. Bangun jaringan seluas mungkin. Jadi berkat, jadi garam. Memiliki hubungan yang baik. Pasti saudara akan tetap bisa berhasil. Jangan seperti gunting. Walaupun bergerak lurus. Tapi justru memisahkan segala sesuatu. Buat apa kita untung dengan cara-cara yang kurang baik, yang akhirnya membuat orang-orang menjauh, membenci kita. Saya percaya itu tidak akan bertahan lama. Ke depan kita akan punya banyak masalah. Karena kita tidak disukai oleh banyak orang. Untung sesaat dengan menyakiti orang lain. Kita belajar dari jarum, saudara. Meskipun menyakitkan, mungkin untungnya kecil, tapi hubungan kita selalu baik. Kita justru mempersatukan satu dengan yang lain. Saya percaya berkat itu panjang. Kita akan bisa menikmati berkat itu lama. Kenapa? Karena banyak orang yang ingin selalu menolong dan bahkan bekerja sama dengan kita. Ada dua hal yang paling ditakuti oleh manusia. Yang pertama, ketika uang kita belum habis, kita sudah mati. Yang kedua, ketika uang kita habis, kita belum juga mati. Uang kita sudah habis tapi kita belum mati-mati juga, saudara. Kita selalu lihat segala sesuatu, kita selalu ukur dengan yang namanya uang. Ya, kita semua butuh uang. Uang tidak dibawa mati, tapi tidak ada uang rasanya mau mati. Tapi hari ini, kalau kita memiliki jaringan yang luas, saya suka pakai kalimat ini. Percaya, saudara, berkat yang akan mengejar kita. Bukan kita mengejar berkat. Karena apa? Kita terhubung dengan Tuhan, kita terhubung dengan sesama dengan baik. Saya percaya di masa-masa pandemi seperti ini, di masa-masa sulit seperti sekarang ini, kita semua akan tetap diberkati Tuhan. Saudara, ada dua hal. Yang pertama, terhubung dengan Tuhan. Waktu kita terhubung dengan Tuhan, kita akan semakin kuat hidup kita. Yang kedua, ketika kita terhubung dengan Tuhan, kita akan mampu hidup dalam kebenaran. Yang ketiga, ketika kita terhubung dengan Tuhan, apa saja yang kita minta, kita dapat. Lalu, yang kedua, kita terhubung dengan sesama. Bangunlah jaringan seluas mungkin. Miliki hubungan yang baik dengan sesama. Jangan cari musuh. Satu musuh terlalu banyak. 1000 kawan kurang. Bangun jaringan nyaman. Jadi berkat, jadi garam. Supaya di masa-masa sulit seperti ini, apapun yang kita kerjakan akan berhasil. Karena banyak orang-orang yang akan menasehatkan kita, membantu kita. Dan bisa kita ajak kerjasama. Karena itu, saudara, saya rindu
kita semua bangkit. Doa saya, saudara kuat miliki keberanian untuk kembali bisa datang beribadah bersama-sama dengan kami. Kiranya saudara bisa lihat IG GBRM Ciputra. Siapa yang akan melayani minggu depan ibadah YouTube. Kita terus doakan pemerintah, kita terus doakan bangsa kita, biar semuanya cepat pulih dan kita boleh kembali dengan leluasa bergerak, baik untuk usaha, pelayanan, sekolah kita, studi kita, yang saat ini sedang terhenti. Karena kita mau bangkit. Doakan pemerintah, doakan Bapak Presiden, doakan seluruh jajarannya, supaya bangsa ini tetap kuat. Tuhan Yesus memberkati kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan, Roh-Mu yang kudus tetap membukakan segala sesuatunya. Memberikan kami hati yang penuh dengan sukacita dan damai. Untuk kami terus memiliki keberanian melangkah terhubung dengan Tuhan dan terhubung dengan sesama dengan baik. Karena itu Tuhan berkati. Siapapun kami yang melihat tayangan ini, semuanya diberkati. Apapun masalah pergumulan kami, Tuhan sudah berikan jalan keluar dan kemenangan. Terima kasih. Kami serahkan sekali lagi bangsa dan negara kami, para pemimpin bangsa ini, ke dalam campur tangan Tuhan. Dan kami akan akhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Karena itu mari saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah mata hatimu dan angkatlah kedua belah tanganmu tinggi di atas kepala. Katakan amin dengan iman percaya. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu, Tuhan akan membuatnya berhasil. Engkau tetap naik, bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan menyertai. Apapun yang kau minta kepada Bapa yang baik, Bapa yang baik akan selalu memberikan yang terbaik. Karena itu sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Shalom jemaat Tuhan, mari sama-sama menyembah Tuhan di ibadah online worship night. Ibadah ini diadakan setiap hari Rabu pukul 20 atau jam 8 malam. Pada hari Minggu seperti biasa ada di ibadah online pukul 7 pagi. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa melalui bank transfer ke rekening BCA dengan nomor 466700008 atas nama Paulus T. Supit. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Dalam kehidupan